lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian ada kompilasi hukum Islam juga ada. Artinya kalau tidak sesuai dengan dua ayat tadi, berarti pernikahannya kita anggap pernikahan siri atau pernikahan yang tidak resmi. Karena masing-masing siri itu dari kata sirun, sebenarnya sirun itu bahasa Arab, artinya rahasia, pernikahan yang dirahasiakan. Semestinya sebuah perkawinan atau pernikahan itu kan harus dibuka, tetangga tahu, kemudian saudara tahu, teman-teman kerabat juga tahu. Akhirnya tidak timbul fitnah kalau mereka berdua jalan bersama atau tinggal satu rumah, gitu kan. Tapi karena sirun tadi, siri, rahasia, kenapa sih gitu pernikahan harus dirahasiakan? Padahal ini kan sebuah kabar gembira kan, sebuah hal yang harus diceritakan ke banyak orang gitu. Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Meskipun rukun nikahnya sama seperti rukun nikah di perkawinan resmi, tapi tetap kalau tidak dicatatkan, kemudian pernikahannya beda agama pun itu nggak boleh juga. Beda warga negara tidak boleh juga, karena di situ harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua dicatatkan ke negara. Di luar itu adalah pernikahan tidak resmi atau kita sebut pernikahan atau perkawinan siri. Bang, pernikahan siri prosesnya kan sama, kurang lebih sama pernikahan resmi, ada kabul, ada terus rukunnya juga harus ada ini. Ketika siri ini ingin dilegalkan ke negara, itu harus melewati proses lagi atau proses sejak kabul ya maksudnya? Iya, jadi ada dua pilihan sih. Semua perkawinan itu dimulai dengan perkawinan agama. Ada namanya rukun nikahnya, ada pasangan, berarti kan laki-laki dan perempuan. Ada namanya penghulu, kemudian ada namanya mahar, kemudian ada wali nasab ataupun wali hakim. Kalau itu semuanya sesuai dengan rukun nikahnya, berarti sah sebuah pernikahan, baik agama Islam, agama non-Islam, itu sah sepanjang rukun nikahnya sama. Sekarang ini mau didaftarkan apa enggak nih? Kalau memang mau didaftarkan, kalau umat Islam berarti dapat buku namanya, buku nikah, dan di KUA tempatnya. Kalau non-Islam atau non-Muslim berarti di catatan sipil. Itu adalah sah. Kemudian bagaimana meningkatkan orang yang sudah banyak nih di perkampungan juga terus terang di Jawa Tengah, di beberapa tempat lain, itu mereka nggak ngerti, akhirnya punya anak 5 baru disahkan, bahkan nggak punya buku nikah, buku catatan saksinya siapa, perkawinan siri itu, tapi udah punya anak 5. Makanya banyak perkawinan massal gitu, karena memang mereka tidak mendapatkan buku nikah. Akhirnya pemerintah daerah melakukan upaya inisiatif untuk menikahkan massal. Diulangi lagi, biasanya diulangi lagi karena massal. Jadi ada penghulunya, ada maharnya, ada pengantinnya, ada anak-anaknya yang sudah dewasa, bahkan udah menikah lagi anaknya gitu kan. Itu boleh. Atau ditingkatkan saja yang namanya isbat nikah. Jadi hati-hati para laki-laki yang melakukan nikah siri. Karena kalau istri kita, istri kalian, istri netizen melakukan isbat nikah, akhirnya jadi resmi, nikah siri jadi resmi, otomatis apa? Hak dan kewajibannya sama, terkait dengan apa? Waris, harta bersama yang kita sebut harta gonogini, harta perolehan, nafkah anak, nafkah istri, semuanya harus berimbang. Jadi jangan sembarangan punya istri 2 atau 3, tiba-tiba salah satu istri melakukan isbat nikah. Caranya gimana? Nanti kita jabarkan, tapi tentunya ada mekanisme untuk menaikkan jadi nikah resmi. Tentunya ke permohonan di pengadilan agama setempat, gitu kan, ada saksi dan lain-lain. Akhirnya jadi resmi. Yang rugi siapa? Tadinya sirun dirahasiakan, akhirnya terbuka. Otomatis istri pertama akan bingung karena ada 2 istri. Nah kira-kira begitu.
cara yang berikutnya adalah isbat nikah tadi ke pengadilan agama. Jadi tidak perlu mulai dari awal, tidak perlu adanya akad lagi karena memang sudah sah. Tinggal ada saksi yang sebagai saksi nikah sirinya dan dihadirkanlah di sebuah yang namanya pengadilan agama sesuai domisili KTP dari istri yang memohon isbat nikah tersebut. Berarti perlu ke KUA lainnya sih? Kalau KUA harus, KUA kan lembaganya, lembaga yang mengeluarkan buku nikahnya. Jadi nanti penghulunya dari KUA setempat. Kalau misalnya di daerah Jakarta Selatan KUA kan di level kecamatan. Misalnya katakanlah Tebet gitu, berarti kecamatan Tebet, KUA kecamatan Tebet. Jadi dikumpulin nanti penghulunya dari KUA Tebet, gitu, kira-kira begitu. Nah dari pihak KUA itu ada penghulunya, ya itu sah gitu. Dan kami akan menikah di bulan Januari misalnya. Namun memang banyak kelemahan di pihak perempuan, akhirnya kasihan. Misalnya tiba-tiba laki-laki itu kabur, otomatis anak yang dikandung oleh perempuan ini itu akan hukum perdatanya menginduknya ke ibunya. Jadi tidak memiliki bapak nanti di kartu keluarganya, rugi tetap. Kemudian tidak bisa mendapatkan nafkah untuk anaknya, untuk istrinya dan lain-lain. Jadi tetap saya sendiri sebagai praktisi hukum itu menyarankan kalau bisa nikah resmi lah. Karena ini akan menjamin semuanya, asas hukum ada semuanya, asas keadilan ada semuanya di keluarga tersebut. Jadi hindari nikah siri, karena nikah siri sebenarnya hanya banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Kalau pengamatan abang ya, kalau untuk public figure ya, sebaiknya mereka nikah resmi aja atau nikah siri aja nggak apa-apa gitu. Tapi ya akhirnya banyak kerancuan di masyarakat. Nikah balik lagi pilihan, ya. Tapi balik lagi apakah ini strategi kita nggak tahu juga. Apakah untuk menghindari zina kita nggak tahu juga. Tapi upayakan, namanya pernikahan itu bukan main-main lagi. Pada saat kita sudah memilih pasangan kita harus serius terhadap pasangan kita itu. Kalau memang ini ya langsung resmi saja, nggak usah ada lamaran-lamaran. Mungkin ini langsung aja pernikahan gitu. Kalau memang sudah yakin. Ada ta'aruf, ta'aruf juga kan butuh waktu juga, nggak mungkin ketemu langsung menikah kan. Mungkin butuh sebulan, 2 bulan dan lain-lain untuk mengetahui karakter kan. Coba dijalani, karena apa, kasihan bagi kedua belah pihak sebenarnya. Laki-laki juga kasihan juga, artinya kalau memang tujuannya nikah siri berarti masih main-main kan begitu. Dan tujuan perempuan juga mungkin masih main-main juga, kenapa nggak nikah resmi saja? Apa yang menghalangi mereka, kecuali yang satu memang sudah memiliki pasangan tapi sudah cerai secara agama misalnya, tapi belum cerai secara negara. Ada yang kayak begitu kan. Tapi mayoritas kalau single dengan single, kenapa harus siri sih gitu? Kenapa tidak dilakukan resmi saja sesuai dengan agamanya masing-masing? Itu baru gentleman. Nah, ya yang lagi rame sekarang kan tadinya kan ada proses lamaran, terus nikah secara resmi, baru keluar lah statement jika kalau mereka udah nikah siri dulu. Nah, artinya ini kan mereka public figure nih bang, udah dikenal masyarakat, ada potensi pidana untuk pembohongan publik atau bagaimana sih Pak? Kalau pidana saya belum masuk sih, mungkin perdatanya namanya perbuatan melawan hukum. Kalau pidana bisa jadi janji-janji, misalnya katakanlah begini, perempuan dijanjikan akan dinikahi resmi pada tanggal 1 Januari misalnya 2022. Nah sekarang dilakukan nikah siri. Tanda kutip sudah suami istri sebenarnya, karena memang secara agama sudah diakui mereka pasangan suami istri. Tiba-tiba nggak jadi perkawinannya. Apa yang kita sebut penipuan sudah masuk, karena memang dari awal sudah punya niat gitu.
niatnya untuk menipu perempuan ini, entah menguras hartanya, entah dia supaya statusnya naik, entah supaya numpang tenar juga atau pansos dan lain-lain, karena perempuannya mungkin lagi bagus nih secara ratingnya di media misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, apakah itu yang tujuannya? Tiba-tiba tidak terjadi, berarti pasal 378 KUHP tentang penipuannya sudah terbukti. Karena memang niatnya dari awal sudah ingin menipu gitu. Nah itu, jadi kalau ditanya KUHP-nya, pidananya, pasal 378 masuk. Kemudian dalam perjalanan dia menggelapkan harta istrinya, kan bisa jadi kan, mobilnya dijual, mobilnya digadaikan dan lain-lain. Nah itu yang terjadi. Jadi pidananya pun masuk juga. Nah, untuk pembohongan publiknya itu dong, maksudnya ya karena mabuk dan telanjur rame gitu dong, kok bisa jadi delik aduan gitu dong? Sebenarnya bukan pembohongan publik bukan pidana, itu masih ranah perdata dan administrasi negara gitu. Tapi kalau misalnya dijanjikan akan dinikahi di bulan Januari 2022 misalnya, akhirnya nikah siri dulu di bulan September ini, berarti kan sudah ada yang memanfaatkan, sudah ada yang mendapatkan benefit. Siapa yang mendapatkan benefit? Ya bisa laki-laki, bisa perempuan, iya kan? Kalau laki-laki Nyalakan lonceng notifikasinya.